Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Suryana. Di sini kelompok kami akan memaparkan dampak pandemi COVID-19 dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kegiatan belajar online. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 telah membuat tatanan dunia berubah secara signifikan. Hal ini tentu berdampak pada berbagai sektor, tak terkecuali dengan sektor pendidikan. Dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dituntut untuk bergerak cepat menangani efek dari pandemi ini terhadap kegiatan belajar di berbagai sekolah dan kampus. Belajar online atau kita sebut juga sebagai belajar daring menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud menanggapi dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan Indonesia. Namun, hal ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Ada banyak kendala yang dialami oleh para pelajar dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar online ini. Mulai dari akses internet yang terbatas, terhambatnya masalah sinyal, infrastruktur pendidikan yang belum merata, dan berbagai kendala yang lain. Terlebih lagi bagi mereka yang berada di wilayah pedalaman dan pelosok Indonesia atau daerah 3T, daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bagaimana wajah asli dari dunia pendidikan Indonesia. Kemudian, berdasarkan observasi online yang kami lakukan, menghasilkan beberapa pembahasan, di antaranya kondisi kegiatan belajar yang dilakukan, kondisi ekonomi masyarakat pada saat pandemi, dan kondisi pendidikan di Indonesia. Adapun pembahasan tersebut akan dipaparkan oleh teman-teman yang lain. Kepada mereka dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Aris Setiadi. Di sini saya akan memaparkan tentang kondisi kegiatan belajar di Indonesia saat ini. Kegiatan belajar sebelum pandemi dilakukan secara tatap muka, di mana mahasiswa dan dosen bertemu dalam suatu ruangan untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan. Namun, setelah pandemi terjadi, kegiatan belajar dialihkan menjadi belajar jarak jauh. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai penularan. Kegiatan belajar di rumah pun menjadi rutinitas baru yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan metode belajar menggunakan televisi dengan program belajar di rumah melalui TVRI lahir pada 9 April. Pelaksanaan program ini merupakan kelanjutan dari langkah Kemendikbud menyediakan sarana yang bisa dipakai oleh para siswa atau siswa. Namun, ini dinilai belum termasuk solusi belajar untuk sekolah tanpa jaringan listrik. Karena tak bisa dipungkiri masih banyak daerah-daerah di pelosok Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Kendala lain dari program belajar dari rumah adalah fasilitas teknologi yang belum merata. Kendala berikutnya lagi soal pemberian tugas yang dimana guru atau dosen tak henti-hentinya memberikan tugas online terhadap pelajar dan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Luki Ramdhani. Di sini saya akan memaparkan tentang kondisi ekonomi masyarakat. Pada saat pandemi COVID-19 atau COVID-19 merebak, sektor ekonomi juga tak terhindarkan terkena dampaknya. Kondisi ekonomi masyarakat pun cenderung menurun akibat dari pandemi ini. Tentu merosotnya kondisi ekonomi ini menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Dilansir dari cnnindonesia.com, berdasarkan survei BEMSI kepada para anggotanya, 83,4% mahasiswa mengalami penurunan penghasilan orang tua akibat pandemi ini. Sebanyak 76,9% mahasiswa pun tidak memiliki jaminan untuk membayar biaya kuliah semester depan.
Merosotnya ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat kegiatan belajar dari rumah. Peran pemerintah dan kebijakan yang dibuat menjadi solusi yang diharapkan dapat menangani masalah tersebut. Perkenalkan, saya Andri Maulana akan menjelaskan tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Belum adanya pemerataan menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia. Padahal, mutu pendidikan yang rendah akan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan, guna meningkatkan pembangunan bangsa di berbagai bidang kehidupan. Fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama di daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet menjadi langkah awal pendidikan Indonesia memasuki era baru. Jadi berdasarkan hasil observasi online yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini dengan mengusung program belajar dari rumah menjadi satu alternatif baru bagi dunia pendidikan Indonesia. Kedua, menurunnya ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah mengambil suatu kebijakan yang dapat meringankan beban tersebut. Yang ketiga adalah peranan Kemendikbud dalam upaya pemerataan kependidikan menjadi faktor penting apalagi di tengah pandemi seperti ini. Berbagai masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia menjadi jelas terlihat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.